khawatir. Kenapa? Anda akan bisa prospek mereka. Tapi kalau Anda sudah punya daftar nama, Anda tetap bilang Anda nggak bisa startup. Saya tahu Anda tidak bekerja. Betul dia bilang. Leadernya siapa ini? Ayo, Anda rugi kalau nggak jalan. Next. Ciri-ciri nasabah potensial saya nggak akan banyak bahas ini. Anda bisa dapat di BSC. Oke, next. Janji temu. Bila Anda menyukai pekerjaan Anda, setiap hari Anda seolah tidak bekerja. Bapak Ibu, ini tim saya di Balikpapan ya. Ini tim SUM saya. Kalau Anda suka dengan pekerjaan Anda akan seolah-olah tidak bekerja, Bapak Ibu. Hari ini saya udah bicara 10 jam lebih, ya saya bilang sama Anda, saya tuh merasa tetap enjoy, meskipun tenggorokan saya ini perih sekali sekarang ya. Tapi buat saya ini bukan bekerja, Bapak Ibu. Kenapa? I have fun here. Saya sangat senang berada di tengah-tengah Anda. Dan itu membuat saya, kalau berbicara tentang janji temu, saya mau bilang sama Anda, kalau Anda menyukai untuk ketemu orang, seharusnya Anda menyukainya, karena Anda bertemu dengan orang-orang yang akan jadi pemberi kontribusi untuk jalan Anda menuju miliarder, oke? Menuju sukses, oke? Sukses agak kabur, saya maunya miliarder, artinya Anda punya income miliaran gitu ya, oke? Kalau Anda suka dengan pekerjaan Anda suka bertemu dengan orang, Anda nggak perlu khawatir dengan yang namanya janji temu, setuju? Iya, karena apa? Anda bisa jadi diri Anda sendiri. Kalau biasanya Anda ke rumah Pak Ali, main nyelonong aja. Kenapa ketika Anda jadi agent, Anda harus telepon dulu, Pak Ali ada di rumah, saya mau ketemu. Nggak perlu, Bapak Ibu. Biasanya nyelonong aja. Kenapa emangnya? Bukankah Anda tetap temannya dia? Bukankah Anda keluarganya dia? Terus kalau misalnya Anda biasa ngobrol dengan dia dengan santai, jangan ubah bahasa Anda dengan bahasa planet, Bapak Ibu. Kasihan dia bengong. Ini orang habis jadi agent kok jadi kayak gila gitu ya. Anda harus belajar menerapkan kesukaan Anda menjadi pekerjaan Anda. Karena apa? Itu akan membuat Anda seperti tidak bekerja. Next. Pertanyaan dasar yang akan timbul kalaupun Anda harus bikin janji temu adalah, seberapa besar manfaatnya bagi saya jika saya meluangkan waktu dari jadwal yang begitu sibuk ini untuk bertemu Anda? Kalau Anda telepon orang, kesan pertama ketika Anda bikin janji temu penting sekali. Karena apa? Kalau dia langsung tutup telepon, Anda nggak bisa lagi telepon dia balik, karena dia nggak akan terima teleponmu. Karena itu ketika Anda ketika dia angkat telepon, Anda harus bisa berkata-kata yang membuat dia terpesona dan dia menjadi tertarik untuk tahu lebih banyak. Poin paling penting ketika Anda bikin janji temu adalah 3 hal ini. Tentu Anda sudah pernah belajar. Saya hanya minta waktu 10-15 menit. Bapak atau Ibu dapat menghentikan sharing saya bila Bapak tidak suka. Oke? Yang kedua, tidak ada uang yang harus Bapak Ibu keluarkan untuk info yang akan saya sampaikan. Yang ketiga, saya tidak akan meminta bertemu dengan Bapak Ibu kembali bila Bapak Ibu tidak mengizinkan. Hari-hari ini Bapak Ibu, orang-orang di luar sana, ya, yang kaya, yang punya uang ataupun yang miskin, mereka tuh sama, Bapak Ibu. Nyari duit susah. Nyari duit susah, Pak. Beneran, sungguhan. Kalau gampang kita nggak akan jadi agent. Oke, nyari duit itu susah, Bapak Ibu. Kalau mereka harus mempercayakan uangnya kepada Anda, artinya Anda harus benar-benar dekat dengan mereka, betul? Karena berbicara tentang insuran, berbicara tentang seumur hidup, berbicara tentang keturunan berikutnya. Apa mereka gila mempercayakan uang mereka hanya untuk kepada orang-orang yang dia tidak akrab, yang baru dia temui di jalan? Anda berharap bisa jadi agent mereka? Tidak, Bapak Ibu. Anda harus memiliki keakraban, baru Anda bisa terjadi penjualan. Hubungan itu harus benar-benar akrab, baru Anda bisa menjadi agennya dia. Karena apa? Cari duit susah, Bapak Ibu. Nggak gampang. Karena itu mereka berhati-hati. Karena itu ketika Anda berbicara sama mereka, Anda harus membuat mereka nyaman. Jangan sampai mereka merasa, lu kalau datang maksa gua jadi nasabah aja gitu, mau kejar duit saya aja. Siapa di sini di ruangan ini yang cowok, masih jomblo, umur belum 25, boleh angkat tangan? Oke, baju merah, pink. Siapa namamu? Singgi, oke. Singgi, kalau hari ini saya anggaplah 18 tahun, masih 18 tahun kan kelihatannya ya? Saya datang sama Singgi, saya mencoba jadi pacar dia, tapi saya matre, saya mau kejar duitnya saja, saya mau dia belikan saya pulsa, saya mau dia jadi pembayar semua aksesoris saya. Singgi ngerasa nggak? Ngerasa nggak? Ngerasa nggak kalau saya matre?
Ya ampun, dia masih ragu. Oke, jangan tegang sih, jangan tegang ya. Kalau Anda matre, prospek Anda merasa nggak? Bapak Ibu, jangan lakukan kesalahan. Karena apa? Kalau Anda kejar komisi, semuanya akan lari. Ya, utang makan misi. Buang gengsi, utang makan misi. Bilang sama calon prospek Anda, aku itu loh mikirin anakmu itu loh sakno kalau kamu nggak. Wih, aku bahasa Jawa. Oke. Anakmu itu loh kasihan kalau misalnya ada apa-apa sama kamu. Karena apa? Umurnya baru 5 tahun. Kamu mau suruh dia minta-minta? Mau suruh dia jadi pedagang koran di pinggir jalan? Tega tak Bapak Ibu? Anda harus bilang sama calon prospek Anda, kepedulian Anda sebagai seorang agent, sebagai financial consultant, sebagai seorang sales. Sales di luar sana banyak Bapak Ibu, tapi yang dibayar mahal itu cuma di Prudential. Kenapa? Karena Anda berbeda. Anda mengemban misi nasional di dalam hidup Anda. Anda mengemban sebuah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Saya belajar waktu Stephen Tiu bilang bahwa di Penang dia dihormati sama semua orang. Dia dihormati oleh gubernurnya, dia dihormati oleh semua petugas di rumah sakit. Karena apa? Karena di tangan Stephen Tiu, one day one case, dia membuat banyak sekali masyarakat di Penang sana nggak perlu khawatir tentang hari esok, nggak perlu khawatir tentang biaya berobat. Dan itu membuat taraf hidup ekonomi mereka menjadi berbeda Bapak Ibu. Dan itu tugas kita. Oke, next. Kalau harus lewat sekretaris, Anda harus mikirkan ini, ya. Tidak ada seorang pun sekretaris yang cukup gila membiarkan sales 5 orang misalnya sehari ketemu sama bosnya. Kenapa? Bosnya akan sibuk dengan sales aja, akhirnya nggak jualan, nggak kerja, dan akhirnya mereka gajinya nggak naik-naik Bapak Ibu. Karena itu wajar kalau Anda mau ketemu sama bosnya harus lewati sekretaris dulu, harus lewati satpam dulu. Jadilah teman buat mereka, agar mereka bisa mendapatkan manfaatnya, ya. Ini kalau Anda harus bikin janji temu maksud saya. Kalau enggak ya udah, prospek aja orang-orang yang tidak perlu pakai janji temu. Next. Tidak ada keakraban, tak ada penjualan. Saya ulangi, tidak ada keakraban, tak ada penjualan. Karena cari duit susah. Nggak semua orang mau langsung percayakan uangnya. Yang poin pertama, kalau Anda mau tercipta keakraban, Anda harus taruh angka 10 di dahi setiap orang yang Anda temui. Coba lihat kiri kanan Anda, bilang sama dia, saya suka berteman dengan Anda. 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 Bapak Ibu, kalau Anda bisa menghargai orang, orang pasti menghargai Anda, betul? Kalau hari ini Anda di rumah jarang memuji istri atau suami Anda atau anak-anak Anda, bahkan belajarlah, berlatihlah memuji mereka. Karena apa? Itu ladang Anda untuk berlatih. Sehingga ketika ketemu prospek Anda langsung bilang, aduh mbak cantik sekali. Itu berbeda Bapak Ibu, itu perlu latihan, betul? Kalau yang biasanya nggak suka muji, tiba-tiba harus ketemu orang dan dia harus bilang, kamu hari ini cantik sekali. Lidahnya itu loh nggak mau bengkok. Kenapa? Nggak latihan. Anda harus berlatih Bapak Ibu. Cara berlatih yang paling mudah adalah orang yang Anda kasih di rumah. Ayo taruh angka 10 dalam setiap dahi orang-orang yang Anda temui. Ketika Anda prospek orang, jadikan dia orang yang paling baik yang pernah Anda temui. Hargai dia, beri dia penghargaan. Dia akan merasa ketika pacar-pacar Anda dulu gitu ya, banyak ya pacar-pacar gitu. Ketika pacar Anda dulu melakukan kebaikan buat Anda, bahkan belum melakukan kebaikan buat Anda. Misalnya nih, pacar Anda sering gitu masakin, kalau hari Minggu masak di rumah, Anda diundang datang, dikasih makan gitu ya. Mungkin Anda bisa ucapkan terima kasih dan senang dengan penghargaan seperti itu. Tapi numpang tanya, di rumah istri Anda masak setiap hari, pernah nggak Anda mengucapkan terima kasih ya Ma, sudah masak yang enak buat saya? Ayo Bapak Ibu, Anda perlu latihan. Terima kasih Ma. Oke, never underestimate and prejudgment terhadap siapapun. Jangan pernah mengatakan seseorang itu dari penampilannya, dia kan cuma pakai celana pendek, sandal jepit swallow, baju kaos oblong jelek gitu ya, datang ke kantor ini mau jadi nasabah misalnya. Anda pernah lihat begitu? Enggak, gue masih sibuk ada janji. Anda akan salah, karena apa? Bisa-bisa ternyata dia pemilik supermarket mana gitu ya, kaya gitu. Anda jangan prejudgment orang.
Dan juga jangan sampai underestimate kepada orang lain. Jangan hina siapapun. Karena apa? Ingat, apa yang Anda tabur itu yang Anda tuai. Suatu hari Anda bertemu dia, ternyata dia bos besar, Anda akan kecelek dan malu sendiri. Lebih baik selalu beri nilai 10 sama semua orang. Yang kedua, jadikan setiap orang very VIP. Buat dia terkesan dan tersentuh oleh penghargaan Anda. Ini yang saya maksudkan dengan pujian tadi. Tentu saja bukan pujian yang cuma ngecap, Bapak Ibu. Ketika Anda bertemu sama prospek Anda dilarang cuma ngecap. Karena apa? Kerasa, Bapak Ibu. Betul? Kerasa loh kalau orang puji kita karena ada maunya. Betul? Tulus tak selalu mulus, Bapak Ibu. Mungkin awalnya orang akan merasa aneh gitu ya, tapi akhirnya pasti bagus. Saya ulangi, tulus tak selalu bagus, tapi akhirnya pasti tulus tak selalu mulus, tapi akhirnya selalu bagus. Ya, percayalah, setiap ketulusan yang Anda pancarkan itu bisa ditangkap oleh mata dan juga mata hati calon prospek Anda. Jangan bilang sama saya Anda kejar komisi, tapi kejar misi. Setuju? Setuju. Oke. Next, yang ketiga, penjual hebat bukan jago bicara tapi jago bertanya. Ya, ingat, always listening, always understanding. Yang keempat, prepare yourself more than a professional. Kenapa harus lebih daripada seorang profesional? Anda tahu profesional itu misalnya apa? Dokter ya. Anda pernah ke dokter? Siapa yang belum pernah ke dokter? Hebat sekali dia. Oke. Anda pernah ke dokter kan ya? Saya pernah ketemu dokter yang dulunya waktu SMP satu angkatan sama saya. Gilanya Bapak Ibu. Saya datang ke situ, saya bahkan tidak bisa lihat senyumnya dia. Karena apa? Dia asik menunduk aja. Iya, sakit apa Bu? Ya silakan duduk Bu. Periksa ya. Ya buka bajunya. Dia asik dengan dirinya sendiri. Dokter loh itu, profesional. Dibayar mahal. Tapi Anda harus melakukan lebih daripada seorang profesional. Karena apa? Ingat, yang Anda kerjakan punya misi nasional, punya misi untuk masa depan anak Anda. Anda harus berbeda. Oke, yang terakhir, self confidence ya, karena pandangan pertama menentukan keakraban. Pandangan pertama menentukan keakraban. Kalau pada waktu Anda prospek seseorang dan Anda tidak bisa menunjukkan attitude ataupun performance yang membuat dia suka dengan Anda, paling tidak minimal senyumlah. Lihat kiri kanannya senyum gak dia? Gengsi gitu. Oke, Anda harus punya senyum yang paling indah. Anda harus punya senyum yang paling indah. Karena apa? Tuhan ciptakan begitu Bapak Ibu, supaya itu menular dan membuat orang di sekeliling Anda merasa nyaman. Ingat, tidak ada keakraban, tidak ada penjualan. Simple sekali. Next, kita sampai jam 2 ya. Whatever the mind can conceive, it will be achieved. Apapun yang dikandung di dalam pikiran Anda saat ini, makanya saya bilang hati-hati dengan harapan Anda. Karena apa? Itu bisa terwujud. Hati-hati dengan harapan Anda, itu bisa terwujud. Anda mengharapkan yang rata-rata, Anda terima yang rata-rata. Anda mengharapkan yang terbaik, Anda terima yang terbaik. Anda mengharapkan yang negatif, Anda terima yang negatif. Anda menularkan yang negatif, Anda akan menuai yang negatif. Anda menabur yang positif, Anda akan menerima yang positif. Anda menularkan semangat, Anda akan bisa. Ini rasio, ya, fact finding. Anda perlu tahu tentang ini. Ya, fact finding. Dan berita baiknya, fact finding ini menunjukkan bahwa seseorang bisa closing keberhasilan penjualan itu terdiri dari 3, yaitu karena perusahaannya, karena produknya, ataupun karena Anda. Karena saya, ya, tidak ada produk yang terbaik di dunia ini. Semuanya jadi berbeda dan terbaik karena ada saya. Next. Prinsip dasar rekening ABC, saya nggak bicara tentang ini, Anda pasti sudah tahu. Next. Saya nggak bicara tentang rekening ABC ya, saya pindah slide-nya. Karena rekening ABC ini sangat sederhana, ya Anda tentu sudah tahu, cuma saya buat cantik seperti saya, supaya Anda tertarik. Oke? Beberapa pertanyaan tertutup, Anda juga pasti sudah tahu ini. Next-nya adalah untuk agent yang baru, Anda mungkin perlu mengatakan ini. Saat ini saya sedang survei Pak, minta pendapat Bapak Ibu saja. Jadi saya akan catat pertanyaan Bapak Ibu, dan saya akan jawab pertanyaan Bapak Ibu. Ingat, Anda harus bertanya. Kalau seandainya saya dapat menjawab semua pertanyaan ini, Bapak dan Ibu mau ya jadi nasabah saya, tetap minta persetujuan dia, ya. Tapi yang berikutnya, pastikan Anda dapat janji temu berikutnya dan diri Anda siap dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya. Jadi jangan khawatir kalau orang bertanya, kalau Anda orang sedang
memberikan objection, Anda harus bisa menjawabnya dengan baik. Planning doesn't enough. Anda berencana tahun ini untuk startup, Anda berencana tahun ini untuk UN, gak cukup Bapak Ibu. Anda harus berubah. Jangan cuma kejar startup karena komisi. No, Anda akan sulit mencapainya. Karena apa? Itu membuat Anda terbebani. Bicara startup, kalau saya mau cerita ya, manfaat startup itu banyak loh Bapak Ibu. Yang pertama, nama Anda dimuat di koran. Kenapa sih penting dimuat di koran? Karena di dunia ini nama dimuat di koran cuma karena dua sebab. Yang pertama karena meninggal dunia. Yang kedua karena mati, meninggal gitu ya. Tapi Prudential kasih Anda kesempatan untuk menjadi orang yang hebat melalui koran startup, ya, promosi UN. Wow, itu berarti sekali. Yang kedua, gajah mati meninggalkan harimau mati meninggalkan Lang. manusia mati meninggalkan Uang. ya, meninggalkan nama. Nama seperti apa yang Anda ingin punya? Nama seperti apa yang ingin Anda kenang oleh anak dan cucu Anda? Kalau Anda cuma, ya sudahlah, yang penting mereka tahu lah bahwa neneknya itu namanya Ilen gitu. Wah, Bapak Ibu, saya Ilen lebih happy kalau suatu hari nanti ketika saya tua, anak-anak saya deket sama saya karena mereka tahu ketika saya meninggal, mereka punya uang warisan 20 miliar, 50 miliar, 1 triliun. Saya lebih happy daripada mereka jauh-jauh dari saya. Ketika saya datang ke rumah mereka, saya mendengar suara yang mengatakan, ngapain sih mamamu datang terus? Pasti mau pinjam uang lagi, pasti mau minta uang untuk berobat lagi. Saya nggak happy dengan itu Bapak Ibu. Karena itu saya akan lakukan perubahan sedemikian rupa sehingga ketika saya capai startup, nama saya dipasang di koran, anak saya bisa bangga sama teman-teman mereka. Mamaku loh jualan, dimuat fotonya di koran. Itu kebanggaan Bapak Ibu. Bapak ibumu itu loh Bapak Ibu yang di rumah, yang udah tua, begitu lihat koran, ini anakku, itu dibawa sampai berbulan-bulan loh Bapak Ibu. Mereka bangga dengan prestasi Anda. Jangan kecewakan. Berbicara tentang startup, yang ketiga adalah kalau Anda sudah startup, Anda bisa seperti saya. Saya ini 2 kali startup loh, gini-gini walaupun seperti ini gitu ya. Culun seperti saya ini 2 kali startup Bapak Ibu. Agent. Artinya kalau Anda jadi agent saya, Anda harus bisa startup. Karena apa? Anak saya 3, saya punya suami, dan saya kerjakan semuanya gila-gilaan dalam 50 hari kerja. Kalau seorang mahasiswa bilang sama saya nggak punya waktu Cek, kenapa? Saya kuliah, inilah, itulah. Saya bilang, dia nggak benar-benar serius dengan bisnis ini. Jadi kalau Anda sudah startup, Anda bisa ngomong sama agent Anda, kamu harus startup. Kenapa? Karena saya startup. Oke? Dan yang keempat, kalau Anda startup, Anda akan memperoleh income berapa tadi? 14 juta sebulan Bapak Ibu. Singgi, kalau kamu punya tambahan duit 14 juta sebulan. Wow. Bisa beli iPad 1 setiap bulan ya, bisa beli BB mau model apapun setiap bulan ganti, nggak apa-apa ya kan? Mau bagi-bagi BB ke teman-temannya boleh, mau dia nggak punya tanggung jawab apa-apa kok. Dia punya income 14 juta sebulan, boleh dong. Nggak kuliah, jangan dong. Karena apa? Di tempat kuliah bisa rekrut orang banyak ya, jangan nggak kuliah. Bapak Ibu, bukan mengenai pelajaran yang kita terima di sekolah, tapi orang yang kuliah ininya beda, cara berpikirnya beda. Jadi harus kuliah ya. Kalau nggak kuliah kamu cari dia. Oke. Perubahan bukanlah sebuah perubahan kalau tidak terjadi sebuah perubahan. Ya, Anda harus berubah. Jangan lagi bicara tentang komisi. Ya, startup itu penting banget. Karena startup berbicara 14 juta setiap bulan. Startup berbicara tentang nama baik Anda. Startup berbicara tentang bisnis Anda di masa depan. Startup berbicara tentang kebanggaan keluarga Anda turun-temurun. Next. Ini yang tadi ya. Oke, next. Bapak Ibu bisa bantu saya baca ini? 1, 2, 3. Tidak peduli seberapa berat perjuangan meraih impian, bila itu untuk dipersembahkan untuk orang terkasih, semua jadi sentimental. Oke. Ketika Anda bekerja keras, ketika Anda pulang ke rumah malam, anak Anda masih belum tidur. Anda buka kamarnya pelan-pelan, anak Anda melompat dari ranjang, lari dan merangkul Anda. Dan anak cewek Anda bilang, Papa, Angel sayang sama Papa. Anda pasti akan merasa
happy, setuju? Ya, menurut Anda, prospek Anda itu loh, sama nggak merasanya seperti Anda kalau dia disayangi oleh keluarganya, kalau dia sudah bekerja meskipun lelah bagaimanapun, kalau anaknya udah datang, istrinya udah tersenyum, semua lelah itu hilang. Bapak Ibu, uang yang mereka cari dengan susah payah itu untuk mempersiapkan masa depan mereka loh Bapak Ibu. Kalau Anda sebagai agent tidak bisa membuat mereka mengingat kembali, iya ya, aku ini kerja untuk apa sih? Untuk anak dan istri. Oke? Kalau untuk anak dan istri, kenapa nggak lakukan secara maksimal? Kalau dia bilang, iya aku udah lakukan maksimal kok. Oke, kalau begitu satu lagi yang perlu Bapak tahu, kita mati membawa semua harta benda ke alam kubur. Hah? Kok bisa begitu? Mati ya mati, habis gitu. Datang telanjang, pulangnya telanjang gitu. Enggak Bapak Ibu. Bilang sama dia, Pak enggak Pak. Kalau misalnya nih, maaf Pak, terjadi stroke, terjadi kanker, istri Anda harus jual rumah, jual mobil. Terus kemudian maaf Pak, Anda meninggal. Mana bagian buat istri dan anak Anda? Dia akan sadar, iya ya, semua yang kukerjakan ini ternyata bukan buat anak istri saya, tetapi untuk alam kubur, untuk dokter. Sentuh dia dengan orang yang dia kasih, bukan dengan hati Pak. Oke, nggak bisa, sentuhnya pakai tangan. Oke, next. Ini tentang rekening AB yang sederhana ya, saya nggak bahas ini secara mendetail, tapi kalau Anda bisa catat ini adalah tentang rekening AB yang sangat sederhana. Yang satu untuk di bank, yang satunya dari WAA. Yang satu bisa ditarik sewaktu-waktu, tapi yang satu butuh waktu untuk bisa berkembang. Tetapi kalau sakit, nggak perlu ditarik. Ini rekening AB. Next. 4 hal yang kita jual Bapak Ibu. Yang pertama adalah proteksi income. Anda tahu kan? Tahu dong. Kalau seorang bapak harus berpergian keluar kota 1 bulan, kalau biaya hidupnya 10 juta per bulan, artinya dia harus simpan, taruh duitnya ke istrinya berapa? 10 juta juga Bapak Ibu. Kalau perginya 1 bulan. Kalau pergi 1 tahun, 120 juta. Kalau perginya 10 tahun, 1,2 miliar. Oh, matematikanya pinter dia ya. Saya dulu 4 Pak matematika saya. Ini maksud saya Bapak Ibu, proteksi income harus Anda jual. Karena apa? Calon janda dan calon anak yatim kasihan kalau harus pergi cari nafkah ketika ditinggal oleh sang pencari nafkah, seorang papa dan seorang suami. Kematian yang terjadi dalam sebuah keluarga kalau seorang pria meninggal adalah kematian seorang pencari nafkah, kematian seorang suami, dan kematian seorang ayah. Itu menyedihkan Bapak Ibu. Gak gampang hadapi itu, apalagi ditambah dengan biaya hidup yang besar. Mereka harus cari uang untuk biaya sekolah anaknya. Itu sangat tidak gampang Bapak Ibu. Karena itu tugas kita lah, menyadarkan para pria dan para wanita bahwa proteksi income itu penting. Membeli asuransi bukan karena seseorang akan meninggal, tetapi membeli asuransi karena orang yang ditinggalkan harus terus melanjutkan hidupnya dengan taraf ekonomi yang baik. Oke, next. Yang kedua, ini yang saya paling suka, yaitu dana pendidikan. Seperti saya cerita tadi, kalau Anda nggak ciptakan dana pendidikan yang benar-benar maksimal buat semua prospek Anda, jangan pernah berharap anak-anak Anda akan menjadi anak-anak yang hebat. Karena apa? Teman-temannya, teman-teman yang putus sekolah, teman-temannya, teman-teman yang jatuh dalam pergaulan yang salah, teman-temannya, teman-teman yang harus bekerja sambil sekolah sehingga intelijensianya berbeda. Jangan pernah berharap begitu, karena Anda perlu sekali mencari mereka untuk sadar bahwa proteksi dana pendidikan itu adalah paling penting dalam kehidupan mereka. Ini nggak pernah ada matinya Bapak Ibu. Karena apa? Karena hati bapak-bapak, hati ibu-ibu, semuanya ada di anak-anak mereka, dan mereka berani bayar mahal untuk itu. Kenapa Anda tidak manfaatkan itu? Oke, next. Yang ketiga adalah berbicara tentang dana pensiun. Seperti saya bilang tadi, I am happy kalau anak-anak saya dekat-dekat saya karena tahu dapat warisan 10 miliar, 20 miliar, daripada saya datang ke rumah mereka dan mereka menolak saya. Atau cerita seperti di BBM sering ya, akhirnya orang tuanya ditaruh di panti jompo, ditaruh di hutan supaya nggak bisa pulang gitu ya. Karena itu yang terjadi itu menyedihkan Bapak Ibu. Karena itu Anda harus bilang sama semua prospek Anda, kita harus menabung. Demi apa? Demi masa depan kita sendiri. Karena berbicara tentang pensiun,
suatu hari nanti semua orang akan sampai kepada umur pensiun. Di saat itu income seperti berapa yang Anda inginkan, kehidupan yang seperti apa yang Anda inginkan. Tapi di saat itu kalau Anda ingin hidup yang baik, Anda terlambat, karena harus dimulai dari sekarang. Menabung dari sekarang, supaya apa? Ketika pensiun Anda punya dana yang cukup. Oke, next. Yang terakhir adalah investasi, Bapak Ibu. 8 peraturan emas dalam berinvestasi. Saya mau bilang sama Anda, kalau prospek Anda sangat peduli dengan investasi, Anda harus poin pertama yang Anda kerjakan adalah cek polis asuransi mereka. Mereka udah punya perlindungan asuransi yang cukup atau belum? Proteksi income-nya udah cukup belum? Dana pendidikan anak-anaknya sudah terjamin belum? Dana pensiun mereka sudah cukup atau belum? Kalau itu semua belum, dilarang keras Anda closing investasi. Kenapa? Karena investasi akan habis kalau dia sakit. Karena investasi akan terpaksa digadai kalau anaknya putus sekolah. Karena investasi bisa dibeli sewaktu-waktu, ya kan? Tapi kalau sudah sakit nggak bisa beli asuransi. Karena itu harus closing dulu asuransinya. Terakhir dia mau investasi, silakan. Oke, kalau Anda berbicara tentang 8 hukum, 8 kunci untuk berinvestasi ini sama calon prospek Anda fasih mengatakannya dong, put your egg in one basket. Beri waktu investasi Anda untuk berkembang. Jangan tanam uang Anda untuk dalam jangka waktu pendek. Beri waktu Anda, uang Anda kepada banyak investasi. Teruslah berinvestasi. Anda ngomong 8 hal ini kepada mereka, mereka akan melongo. Kamu jago ya soal investasi. Akhirnya mereka akan mengerti bahwa saya nggak harus investasi dulu, saya harus beli insurans dulu, ya. Oke, next. Ya, Anda kenal dia? Yes. Oke. Arnold, waktu lahir, ya, waktu lahir Arnold bodinya sama nggak dengan Pak Karno waktu lahir? Sama, Bapak Ibu, kecil sama. Tapi kok Pak Arnold jadi segitu, Pak Karno masih segini? Karena dia nggak jadi agen asuransi, Bu. Oke, sebagai agen asuransi dalam menangani keberatan nasabah, ya ini berbicara tentang handling objection, Bapak Ibu. Ya, dalam menangani keberatan nasabah Anda perlu ingat, Anda harus berlatih. Arnold menghabiskan hidupnya 20 tahun lebih berlatih angkat besi 20 jam sehari sampai dia mendapatkan gelar 5 kali Mr. Universe, 6 kali Mr. Olympia. Itu hasil latihan. Itu hasil latihan, Bapak Ibu. Angkat biro karun. Kalau hari ini Anda belum bisa handling objection dengan baik, berlatihlah. Karena itu akan membuat otot-otot handling objection Anda menjadi sangat luar biasa. Dan orang yang Anda prospek akan bisa merasakan ketulusan Anda untuk bantu dia, bukan merasakan Anda memaksa dia untuk jadi nasabah. Oke, next. Handling objection harus Anda kualifikasikan. Ada 4 hal yang orang keberatan, yaitu no trust, no need, no money, no hurry. Anda harus kualifikasikan, oh orangnya ngomong seperti ini, artinya dia no trust, jawabnya ini. Itu harus Anda latih, sehingga ketika itu Anda kualifikasikan, Anda sudah tahu jawabannya. Jadi setiap kali orang mengajukan objection, Anda bisa handling dengan baik, karena Anda terlatih. Kualifikasikan dulu, semuanya itu menyangkut 4 hal ini kok. Kalau berbicara tentang handling objection. Next. Kualitas psikologi yang pertama kalau Anda mau jadi sales atau agent yang baik adalah Anda harus punya passion. Passion berbicara tentang gairah, passion berbicara tentang antusias, passion berbicara tentang semangat, Bapak Ibu. Ingat, yang negatif dan positif menularnya sama. Kalau hari ini saya berbicara dengan keadaan tenggorokan sakit, tapi saya berbicaranya lembek, saya berbicaranya bisik-bisik, Anda juga akan jadinya ngantuk. Tapi kalau saya memiliki passion untuk memberikan semua yang terbaik yang saya punya, Anda juga bisa merasakannya, betul? Betul. Ya, karena itu saya mau bilang sama Anda, ketika Anda prospek, taruh passion dulu di hati Anda. Ingat, ini bukan mengenai komisi, ini bukan mengenai kehidupan Anda saja, tetapi berbicara tentang generasi yang akan datang, berbicara tentang Indonesia, Bapak Ibu. Ada misi yang luar biasa di dalam bisnis Anda. Next.
Kualitas psikologi yang kedua ketika Anda menghandling objection orang adalah Anda harus punya harapan yang penuh dengan percaya diri. Maksudnya adalah Anda harus dengan percaya diri berharap bahwa orang tersebut akan mengatakan ya jika Anda memintanya cukup sering. Ketika Anda meminta prospek untuk membeli, Anda harus dengan percaya diri mengharapkan mereka membeli. Tentu Anda sudah diajarin bahwa ketika mereka sudah siap, Anda kan bisa kira-kira ya kan, Anda tinggal keluarin SPAC terus bilang, saya mau cek kesehatan Bapak. Anda nggak perlu bilang, oke ya Pak ya, Bapak mau nabung sekarang ya. Nggak perlu seperti itu, tapi Anda tahu caranya, tekniknya, bahwa closing itu hanya mengenai waktu. Kalau Anda punya iya yang cukup banyak, dia akan setuju dengan Anda dengan begitu saja. Ya, ini mengenai handling objection. Oke, next. 4 pertanyaan kualifikasi. Yang pertama, Anda penting sekali ketika Anda handling objection, Anda harus tahu apakah prospek Anda benar-benar sudah tahu dan membutuhkan produk ini. Yang kedua, dapatkah prospek menerima manfaat produk yang Anda jual? Jangan sampai dia bingung apa yang dia beli. Jangan sampai ketika Anda pulang, dia menyesal membeli dari Anda. Yang ketiga, sanggupkah prospek membayar harga produknya? Jangan sampai Anda closing 5 juta sebulan, bulan depannya dia lapse. Anda rugi, ya kan? Yang keempat, apakah prospek menginginkan produk yang Anda jual? Harus benar-benar mereka membutuhkannya, mereka menginginkannya. Karena apa? Itu akan membuat mereka sadar bahwa yang mereka beli itu untuk masa depan. Itu harus kewajiban mereka. Itu untuk anak cucu mereka. Sehingga tidak ada lapse, sehingga tidak sia-sia Anda bekerja. Oke, next. Follow up dan closing, selalu siap dengan senjata perang, miliki story atau cerita yang efektif dalam penjualan. Anda tentu punya senjata perang yang banyak di kantor ini ya. Oke, next. Dan closing. Ada cara sederhana dan ampuh untuk mengatasi perlawanan alami pada awal perbincangan mengenai penjualan. Bapak Ibu, kita terlahir dengan defensif, kita terlahir dengan proteksi diri, kita terlahir dengan sifat red flag untuk menolak bahaya. Ya, kalau di dalam closing Anda membuat calon prospek Anda membuat calon nasabah Anda merasa bahwa Anda sedang menyerang dia akan otomatis membuat pertahanan diri. Kalau itu yang terjadi, Anda jangan pernah berharap dia akan jadi nasabah yang loyal sama Anda. Anda nggak akan bisa mendapatkan closing yang hasil yang gede. Karena itu Anda perlu mengucapkan kalimat ini. Pak prospek, saya di sini bukan untuk menjual kepada Anda. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah karena alasan mengapa orang-orang harus memiliki produk ini dan tetap membelinya terus-menerus. Saya mau bilang sama Anda, sebelum saya ke Malang ya, tanggal 7 kemarin, saya di beberapa hari sebelumnya ditelepon sama nasabah saya. Ini nasabah udah 7 tahun Bapak Ibu. Dia punya polis pertama kali itu 3, suami istri, kemudian anaknya yang pertama. Terus lahir anak kedua dia beli polis lagi, lahir anak ketiga dia beli polis lagi. 1 jutaan papa mamanya, anaknya 1.150.000, kemudian 1 juta 2, yang terakhir ini 1.150.000. Jadi total sekitar 5.150.000 gitu ya. Tapi dia telepon saya, dia berbicara tentang nutrisi yang pernah saya minum, yaitu Herbalife. Ya, dia bilang sama saya, Ibu Ilan, Ibu Ilan, aku mau beli nutrisi, dia bilang gitu kan. Loh kenapa Pak? Gitu kan, kok tiba-tiba mendadak gitu. Dia tahu bahwa saya adalah pengedar Herbalife gitu ya. Dia tahu bahwa saya adalah orang Herbalife dari zaman dahulu gitu ya. Udah 9 tahun saya minum produk ini. Dan dia tahu setiap kali dia telepon dia nggak pernah menemukan saya sedang jatuh sakit. Karena itu dia telepon saya, Bu, saya butuh nutrisinya. Loh kenapa? Saya bilang kok tiba-tiba mendadak, kan aneh gitu ya. Walaupun nasabah saya udah akrab. Iya, soalnya gula darah saya itu agak naik. Saya khawatir, jadi saya mau minum. Oke, Bapak ada di rumah jam berapa? Nanti malam boleh Bu, habis maghrib. Akhirnya saya datang ke rumah dia sekitar jam 7 ya. Saya datang bukan cuma dengan nutrisi Bapak Ibu. Saya bawa 2 quotation lagi yang isinya ada HS, ada krisis income-nya, ada SCC-nya. Karena dia belum upgrade polis dia dari 7 tahun yang lalu. Jadi saya bawa semuanya, bapaknya harus nambah premi 2 juta, ibunya nambah 1 juta. Dan saya closing on the spot. Karena apa? Karena saya tahu hubungan saya sedemikian dekat sama mereka. Dan saya bilang sama mereka, Pak, saya nggak jualan sama Bapak. Karena apa? Bapak udah seperti saudara saya. Mereka Muslim, mereka Pak Haji ya. Ketika mereka naik haji pun, saya adalah satu-satunya yang sipit yang datang ke situ dan berwarna putih gitu ya. Tapi mereka bilang, ini saudara saya. Karena itu ketika saya datang ke mereka, saya bilang, Pak, saya sebagai saudara Bapak,
Saya mau bilang sama Bapak, Bapak harus punya perlindungan yang ini. Ini yang terbaru dari Prudential. Nah kenapa Mbak Ellen? Saya ini kan udah bayarnya banyak loh, nanti nggak mampu bayar sebanyak itu. Bapak, saya ngomong sama Bapak sekarang atas nama istri dan anak Bapak. Pak, kalau gula darah udah tinggi nanti, itu susah Pak untuk jadi nasabah Pak. Nanti preminya tambah mahal Pak. Lebih baik sekarang. Saya bilang sama dia dari ketulusan hati saya, Pak, jangan tunggu Bapak udah harus amputasi kaki, jangan tunggu sampai gula darah Bapak udah tinggi sekali, Bapak harus suntik insulin dan segala macam, baru Bapak telepon saya. Seperti Herbalife. Bapak telepon saya ketika Bapak merasa gula darah Bapak udah naik. Padahal itu produk udah dari dulu Bapak tahu itu untuk kesehatan Bapak. Kenapa Bapak nggak tertarik untuk minum dari dulu? Padahal itu untuk kesehatan Bapak. Kenapa Bapak nggak kurangi gula Bapak? Padahal itu untuk kesehatan Bapak. Kenapa Bapak makan sembarangan ketika Bapak masih sehat? Tunggu sudah sakit, Bapak baru mau berubah. Pak, sekarang Bapak nggak butuh asuransi. Tapi sebentar lagi Bapak akan butuh asuransi. Karena apa? Gula darah Bapak udah naik. Maaf Pak, saya bukan mendoakan Bapak untuk amputasi dan segala macam. Tapi saya ingat anak-anak ini, adik-adik saya, keluarga saya ini. Istri Bapak nggak bekerja Pak. Balen 2 juta kah? Iya Pak, saya bilang. Ya udah, mana sih saya tanda tangan? Saya langsung closing pada saat itu. Karena apa? Hak yang berbicara. Jangan jual produk Bapak Ibu. Jangan berbicara tentang menjual. Sentuh hatinya seperti kata Bapak yang itu tadi. Kalau Anda memenangkan hatinya, kepalanya ikut. Menangkan hatinya, kepalanya ikut. Oke, next. Dan saya harap Anda lakukan adalah coba lihat Pak, kenapa mereka harus membeli, dan tentukan sendiri bagaimana untuk diri Anda sendiri. Anda dapat mengatakan pada saya Pak dengan berbagai cara, apakah alasan ini mengena pada Anda dan keadaan Anda saat ini? Adil kan? Pak, saya cuma mau bilang sama Bapak, kalau teman-teman saya membeli insurans karena mereka khawatir nanti anak-anak mereka terlantar, menurut Bapak bagaimana dengan anak-anak Bapak? Kalau gula darah Bapak tambah naik, bagaimana dengan anak-anak Bapak? Berikan saya alasan Pak, kenapa Bapak tidak mau beli polis ini? Saya balik Bapak Ibu, kenapa? Kita yang bertanya, ya kan, bukan mereka. Adil kan? Saya hanya memperlihatkan kenapa orang lain membeli produk ini, dan Anda cukup mengatakan pada saya, apakah ini masuk akal atau tidak? Pak, masuk akal nggak kalau saya bilang harta benda Bapak itu loh Bapak bawa ke dalam alam kubur kalau Bapak tidak punya insuran yang cukup. Polis Bapak itu loh Pak, 7 tahun yang lalu UP-nya cuma 335 juta Pak. Rumah ini aja harganya berapa miliar? Kalau udah sakit kanker, kalau Bapak bilang sama saya Bapak bisa berjanji nggak akan kanker, nggak akan stroke, nggak akan diabetes yang ngabisin duit banyak, cuma sakit panu aja, nggak apa-apa Pak. Nggak usah Bapak beli insuran sama saya. Tapi saya mau bilang sama Bapak, alasan saya masuk akal nggak Pak? Saya tidak mencoba menjual sesuatu pada Anda. Jika Anda mau mendengarkan presentasi saya dengan pikiran terbuka, Pak, tolong buka pikiran Bapak. Saat ini Ilen berbicara dari ke dalam hati Ilen. Saya peduli dengan anak Bapak. Saya nggak kepingin lihat Ibu cari utangan malam-malam. Karena apa? Maaf Pak, Bapak udah hampir sakit. Kalau terjadi sakit, istri Bapak harus minta utangan kemana-mana. Kasihan loh Pak. Taraf hidupnya berbeda jadinya. Anda harus sentuh hatinya. Pakai, menangkan hatinya, baru akan mendapatkan kepalanya. Next. Pak Prospek, apa yang Anda akan lakukan jika dalam posisi sakit? Di dalam handling objection ketika closing dan tetap dia tidak setuju dengan Anda, kalimat ini perlu menjadi pamungkas Anda. Anda tutup semua barang Anda, tutup semua laptop Anda, Anda tutup semua buku Anda. Saat itu Anda berperanlah menjadi saudara mereka. Pak, kenapa sih nggak mau jadi nasabah saya? Apa yang salah dari presentasi saya? Kenapa Pak? Bagaimana caranya supaya Bapak jadi nasabah saya? Nggak, bukan gitu Mbak Ellen. Uangnya ini belum lancar, masih ada hutang ini, hutang itu. Oke, kalau memang itu kesimpulannya, bagaimana caranya Pak? Kalau Bapak jadi saya, supaya saya bisa membantu Bapak untuk jadi nasabah. Waduh, harus nunggu Mbak Ellen, tunggu cicilan yang ini selesai baru saya mau masuk yang ini, tunggu yang utang yang ini selesai baru saya mau masuk yang ini. Pak, boleh nggak Pak saya ajak Bapak untuk berpikir sedikit? Kalau misalnya pada waktu hutang Bapak itu selesai, tiba-tiba nih Pak, maaf, istri Bapak masuk rumah sakit dan perlindungan rumah sakitnya nggak cukup, Bapak harus nombok, nggak punya duit Pak. Pada saat itu Bapak telepon saya bisa bantu apa Pak? Saya ini hanya mau
Bapak mau telepon saya nggak minta banyak loh Pak, cuma 1 juta untuk istri Bapak dan 2 juta untuk Bapak. Apa susahnya sih Pak? 3 juta menurut saya nggak sebanding dengan bisnis Bapak yang demikian besar. Hutang Bapak yang demikian besar, maaf Pak, kalau terjadi sakit, hutang itu bahkan lebih parah lagi, nggak bisa tergantikan. Bahkan kalau Bapak dipanggil sama yang kuasa Pak, istri Bapak meninggalkan menerima hutang. Anak-anak Bapak bagaimana jadinya? Mau jadi tukang jual koran? Saya nggak tega. Ya, Anda harus pakai semua teknik. Kalimatnya seperti ini. Next. Lakukan saja presentasi Anda untuk meningkatkan kemampuan Anda. Kapanpun Anda melakukan presentasi dengan orang yang Anda tahu tidak akan membeli, dan Anda harus tahu bahwa Anda tidak akan rugi apapun. Kalau Anda pakai semua teknik, Anda nggak rugi, betul nggak? Kalau Anda pakai seluruh kemampuan Anda nggak akan rugi apa-apa. Kenapa Anda tidak lakukan dengan sebaik mungkin? Lakukan semua teknik kepadanya, semua teknik kualifikasi, semua teknik untuk menjawab keberatan yang dapat Anda pikirkan. Anda hanya akan mempelajari teknik menjual dengan mempraktekkannya langsung di lapangan. Jangan bilang sama saya bahwa Anda ketika belajar ini Anda dapat banyak. Bu, saya kenyang Bu, saya senang dengan apa yang Ibu presentasikan. Tapi di lapangan Anda tidak lakukan secara maksimal. Keputusan sebaik apapun tidak akan menghasilkan apa-apa kalau Anda tidak praktek. Oke, saya akan ganti dengan kalimat seperti ini. Belajar kalau tidak melakukan sama dengan tidak belajar. Anda duduk di sini udah berapa jam? 3 jam. Kalau Anda nggak lakukan, Anda nggak belajar apa-apa. Rugi, betul Pak Nano? Betul. Oke, next. Dengan melakukan presentasi di mana Anda hanya duduk dan melakukannya sampai Anda ditolak, Anda akan belajar lebih cepat tentang bagaimana membuat prospek yang baik untuk mau membeli. Kunci sukses penjualan adalah bertindak dengan berani dan menjual dengan berani. Kunci sukses penjualan adalah Anda harus bertindak dengan berani dan menjual dengan berani. Jangan takut Bapak Ibu, karena apa? Ketakutan hanya membuat Anda menjadi orang rata-rata. Ketakutan hanya akan membuat Anda menjadi pecundang. Ketakutan hanya akan membuat Anda tidak menghasilkan komisi. Ketakutan hanya akan membuat Anda berada di zona nyaman. Anda harus berani. Anda harus berani. Tepuk kiri kanan Anda bilang, Anda harus berani. Anda harus berani. Berani, woi. Dengan kata lain, tanyakan pesanan atau closing Anda dengan berani. Tanyakan seperti Anda telah yakin bahwa prospek akan membeli. Bertindaklah seakan Anda tidak mungkin gagal. Selalu berperang dengan semangat Bapak Ibu. Anda harus selalu passion bahwa Anda harus closing hari ini. Bangun pagi Anda harus percaya bahwa Anda harus lakukan yang terbaik. Karena apa? Anda bisa meraih yang terbaik asal Anda sungguh-sungguh dengan hidup Anda. Oke. Tanyakan pertanyaan closing. Belum sayang. Lanjut terus. Yang satu. Terus. Oke. Tanyakan sama diri pertanyaan closing seakan prospek akan mengatakan ya. Hari ini saya nggak kenal Anda Bapak Ibu. Kita baru saling mengenal beberapa jam yang lalu. Tapi saya berani percaya bahwa Anda akan dapat manfaat banyak dari apa yang saya bagikan. Karena apa? Saya tulus Bapak Ibu. Saya nggak dibayar sama Pak Kanko. Ya Pak ya? Betul. Ya. Asli enggak. Tapi saya tulus karena apa? Saya memikirkan masa depan anak-anak saya nanti. Saya memikirkan masa depan anak-anak Anda nanti. Mana tahu Anda jadi besan saya. Wow. Saya kepengen punya besan, saya kepengen punya cucu yang semuanya hidupnya berkualitas Bapak Ibu. Setuju? Oke. Berbicara dengan berani, tanyakan seakan mereka memang akan membeli. Baru bisa closing. Next. Untuk menjadi penjual yang hebat, Anda harus menjadi orang yang sangat berantusias. Yang kedua, Anda harus mencintai produk Anda. Yang ketiga, Anda harus mempercayai produk Anda. Banyak agent bilang sama saya, "C, kemarin itu loh C, aku prospek orang. Dia bilang dia sudah masuk di sana." Ya bilang sama dia, "Kasihan deh lo." Nah, kenapa gitu C? Ya rugi lah nggak punya produk yang terbaik di dunia. Masa produk Prudential yang terbaik di dunia C? Ini malah tanya begitu agent saya. Lah iya, karena apa? Kamu agentnya, bukan orang lain. Kalau orang lain yang jual, saya bilang itu bukan yang terbaik. Karena apa? Bukan kamu penjualnya. Tidak ada produk yang terbaik di dunia. Yang ada adalah agent yang terbaik. Oke. Anda harus memiliki harapan tinggi dan teguh. Next. Jika Anda teguh, jika Anda tetap berusaha,
Tidak peduli berapa banyak orang berkata tidak, Anda pasti berhasil. Tidak masalah berapa banyak pintu yang Anda ketuk, tidak masalah berapa banyak Anda dikecewakan. Jika Anda tetap tekun dan tekun, Anda akan berhasil. Percaya? Oke, next. Police delivery, saya nggak berbicara tentang ini, Anda tentu lebih jago. Next. Karena saya udah nggak jualan 5 tahun Bapak Ibu, sombong dikit. Oke, below the ground, Anda harus cari referensi ya, oke. Kemudian after sales service, ini penting Bapak Ibu. Ini penting, karena apa? After sales service menentukan tingkat persistensi Anda. Anda nggak bisa promosi kalau persistensi Anda rendah. Yang belum ngerti persistensi, tanya leader Anda ya. Saya nggak akan jelaskan di sini. Dan Anda tidak bisa berkata saya melayani dengan hati. Kenapa? Itu abstrak Bapak Ibu. Itu abstrak. Yang Anda harus lakukan adalah next. Berikan nilai. Oke. Value of 3 elements. Oke, no, tengah ya. Dia nggak boleh dimajari, kalau dimajari berarti perwakilan. Oke. Yang pertama adalah create intimacy and build chemistry with client. Ya, saya suka dengan Zinggi ya, dia ganteng. Oke, Zinggi. Anda bisa jatuh cinta sama cewek yang bagaimana caranya? Cantik, nomor 1. Nomor 2, baik, terus rajin menabung. Itu mah banyak, Zinggi. Apa lagi? Apa? Yang cocok diajak ngobrol, C. Yang kalau saya curhat sama dia nggak akan ember, C. Kalau saya